Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mati Sukma dengan NIM 24020046 dan rekan saya Nama Ainun Jariah dengan NIM 24020108. Nama Anissa Hermawati dengan NIM 24020084. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Praktik Muamalah Kontemporer, E-commerce, Fintech, dan Kripto. Pengertian muamalah secara etimologis. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab amala yu'amilu muamalah yang memiliki makna saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Ini menunjukkan bahwa muamalah pada dasarnya adalah aktivitas timbal balik atau interaksi antara dua pihak atau lebih. Sedangkan kata kontemporer berasal dari bahasa Inggris contemporary yang berarti masa kini, modern, sejaman. Sedangkan menurut terminologis, muamalah kontemporer didefinisikan sebagai hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan ekonomi dan bisnis, yang aplikasinya disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat modern. Ini berarti muamalah kontemporer adalah penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan bisnis yang relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat saat ini, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi di sini pengertian e-commerce dalam muamalah kontemporer adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik seperti website atau aplikasi dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada era digital saat ini, perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia melakukan transaksi ekonomi. Salah satunya yaitu bentuk transaksi yang paling banyak digunakan adalah e-commerce atau perdagangan elektronik. Dalam Islam, aktivitas ekonomi termasuk dalam muamalah, sehingga penting untuk memahami bagaimana hukum dan praktik e-commerce menurut perspektif muamalah kontemporer. E-commerce ini berkaitan erat dengan muamalah, karena pada dasarnya e-commerce adalah aktivitas jual beli antar manusia, yang dalam Islam termasuk wilayah muamalah. Dalam muamalah, hukum asal transaksi adalah boleh saja, sehingga e-commerce diperbolehkan selama ada akad yang jelas antara penjual dan pembeli, terus barang atau jasa yang diperjualbelikan halal, tidak mengandung riba atau gharar, terus dan penipuan dilakukan atas dasar suka sama suka. Walaupun dilakukan secara online melalui platform seperti Tokopedia atau Shopee, prinsip muamalah ini tetap berlaku. Ini ada juga prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada prinsip halal. Prinsip halal ini berarti barang, jasa, dan proses transaksi harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam e-commerce, produk yang dijual tidak diharamkan. Cara memperoleh dan membayarkannya tidak melanggar syariah, tidak terkait riba, penipuan, atau praktik haram. Tujuannya agar transaksi membawa keberkahan. Nah, di sini yang kedua ada prinsip ridho, suka sama suka. Ridho berarti kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan. Dalam e-commerce, pembeli membeli dengan kesadaran penuh. Penjual menetapkan harga secara wajar, tidak ada tekanan atau manipulasi. Nah, transaksi sah jika dilakukan atas dasar kerelaan. Yang ketiga ada prinsip transparansi. Transparansi berarti keterbukaan informasi dalam transaksi. Dalam e-commerce, penjual wajib menjelaskan spesifik dan kondisi barang, kayak harga dan biaya tambahan, cara membayar, dan pengiriman. Transparansi mencegah gharar dan sengketa. 4. Ada prinsip amanah. Amanah berarti jujur dan dapat dipercaya. Dalam e-commerce, penjual mengirim barang sesuai pesanan, pembeli membayar tepat waktu, dan platform menjalankan peran perantara dengan adil. Amanah juga menjaga kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Di sini ada beberapa transaksi. Nah, transaksi tatap muka ini dalam e-commerce, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung. Tetapi transaksi ini dilakukan melalui aplikasi atau website dengan bantuan teknologi internet. Meskipun tidak bertatap muka, transaksi tetap sah selama akad, barang dan harga jelas. Nih, yang kedua ada pembayaran digital. Pembayaran digital ini dilakukan secara metode non tunai, seperti transaksi bank, e-wallet, QR payment, dan pembayaran digital lainnya. Pembayaran digital ini mempermudah transaksi dan harus bebas dari unsur riba. Yang ketiga ada barang dikirim setelah pembayaran. Umumnya dalam e-commerce, pembeli membayar terlebih dahulu, kemudian barang dikirim oleh penjual. Sistem ini menuntut amanah dan kepercayaan dari penjual agar barang dikirim sesuai dengan pesanan. Dan yang keempat ada komunikasi melalui chat atau message. Interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui fitur chat. Fitur ini membantu menanyakan detail barang, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga transparansi informasi. Dan yang kelima ada sistem review dan rating. Nah, pembelian ini dapat memberikan ulasan atau penilaian terhadap produk dan penjual. Review dan rating ini berfungsi sebagai alat evaluasi kualitas produk, penjaga kejujuran penjual, dan sarana meningkatkan kepercayaan konsumen.
Di sini ada rukun jual beli yang harus dipenuhi dalam e-commerce. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli ini harus berakal sehat atau balik. Terus melakukan transaksi tanpa paksaan. Dalam e-commerce, penjual dan pembeli dapat berada di tempat berbeda, namun tetapi sah-sah saja selama identitas dan kesepakatan jelas. Dan yang kedua ada barang yang diperjualbelikan atau barang yang dijual harus memenuhi syarat ada dan nyata, bukan fiktif. Terus halal menurut Islam dan bermanfaat, dapat diserahkan kepada pembeli. Dalam e-commerce ini, barang wajib dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan goror. Dan yang ketiga ada harga atau nilai tukar. Nih, di sini harga dan nilai tukar itu harga harus jelas jumlahnya dan disepakati bersama, tidak mengandung unsur penipuan atau riba. Dalam transaksi online, harga biasanya tertera di aplikasi dan disetujui oleh checkout. Dan yang keempat ada ijab kabul dan gobul. Nah, ijab kabul dan gobul ini adalah pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam e-commerce. Nah, ijab ini yang berarti penjual menawarkan barang melalui aplikasi. Kalau kabul itu pembeli menyetujui dengan klik beli dan melakukan pembayaran. Meskipun tidak diucapkan secara lisan, ijab kabul tetap sah-sah saja karena dilakukan secara sadar dan disepakati kedua belah pihak. Di sini ada e-commerce dalam perspektif Islam. Nah, mengapa e-commerce itu halal? Dikarenakan e-commerce termasuk muamalah dan hukum asal muamalah itu adalah boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, terus tidak mengandung riba atau goror dan penipuan. Dan yang terakhir ada akad-akad. Yang pertama itu ada buy yang berarti jual beli biasa. Buy adalah akad jual beli umum yang paling sering digunakan dalam e-commerce. Nah, penjual ini seperti kayak penjual ini menawarkan barang, pembeli menyetujui harga, lalu melakukan pembayaran. Contohnya kayak membeli barang langsung di marketplace. Dan yang kedua ada salam. Salam berarti pre-order syariah. Salam adalah akad pembayaran di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Contohnya kayak sistem pre-order dengan spesifikasi dan jumlah waktu dalam pengiriman yang jelas. Dan yang ketiga ada istihma. Dan yang ketiga ada istihnal. Istihna yang berarti made to order. Istihma adalah akad pemesanan barang sesuai dengan permintaan pembeli. Biasanya barang belum ada saat akad. Contohnya kayak pemesanan produk customer seperti baju, desain khusus atau furniture. Dan yang keempat ada wakalah. Wakalah ini berarti keagenan. Wakalah adalah akad perwakilan, di mana pihak lain bertindak sebagai wakil dalam transaksi. Contohnya kayak platform e-commerce bertindak sebagai perantara atau perantara penjual dan pembeli. Dan yang kelima ada ijarah. Ijarah yang berarti sewa. Ijarah adalah akad sewa jasa atau manfaat, bukan kepemilikan barang. Contohnya kayak sewa layanan digital, terus jasa desain online atau sewa kendaraan melalui aplikasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang finansial teknologi, atau lebih dikenal dengan fintech. Fintech adalah bentuk inovasi teknologi yang digunakan untuk meningkatkan layanan keuangan. Melalui teknologi fintech mampu menciptakan model bisnis baru, aplikasi baru, serta proses layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Fintech memberikan dampak nyata terhadap cara masyarakat melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Layanan fintech sangat beragam, mulai dari pembayaran digital, seperti e-wallet atau aplikasi pembayaran online lainnya. Pinjaman online yang memungkinkan masyarakat mengakses kredit tanpa harus datang ke bank. Investasi digital, yaitu platform yang mempermudah masyarakat berinvestasi secara online. Asuransi digital yang menyediakan layanan perlindungan melalui aplikasi. Perbankan digital, yaitu layanan bank yang sepenuhnya bisa diakses lewat smartphone. Muamalah kontemporer, fintech menjadi fenomena penting karena mengubah cara manusia bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Perkembangan ini tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menuntut adanya pemahaman hukum, etika, dan prinsip syariah dalam penggunaannya, terutama di masyarakat Muslim. Pada slide ini saya akan menjelaskan jenis-jenis fintech. 1. Peer-to-peer atau P2P lending, yaitu fintech yang mempertemukan peminjam dengan pemberi dana secara langsung melalui platform online. Contohnya, Investree, Danamas, Amartha. 2. Crowdfunding, yaitu layanan pelangganan dana untuk proyek, usaha, atau kegiatan sosial melalui aplikasi atau platform digital. Contohnya, Kitabisa, Benih Baik. 3. Payment gateway,
yaitu layanan pembayaran digital yang mempermudah transaksi online antara penjual dan pembeli. Contohnya, Mitrans, Doku, Oto Digital. 4. E-wallet atau dompet digital, yaitu aplikasi penyimpanan uang elektronik untuk pembayaran cepat dan aman. Contohnya, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay. 5. Digital banking, yaitu bank berbasis digital penuh tanpa kantor fisik atau menawarkan layanan perbankan secara digital. Contohnya, Bank Jago, Cbank. 6. Insurtech, yaitu teknologi yang mempermudah pembelian, klaim, dan pengelola asuransi. Contohnya, Koala, Cermati. 7. Robo Advisor, yaitu layanan investasi otomatis yang memberikan rekomendasi berdasarkan algoritma. Contohnya, Bibit, Ajaib, Bareksa. Pada slide ini dijelaskan 4 akad utama yang digunakan dalam fintech syariah. Pertama, akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Akad ini banyak digunakan pada platform investasi syariah. Kedua, akad musyarakah, yaitu kemitraan di mana dua pihak atau lebih sama-sama menanamkan modal. Keuntungan dan resiko dibagi sesuai porsi masing-masing. Ketiga, akad kordah, yaitu pinjaman tanpa imbalan. Dalam fintech syariah, akad ini dipakai untuk layanan pembiayaan yang sifatnya sosial atau membantu tanpa adanya bunga. Keempat, akad wadiah, yaitu akad titipan. Biasanya digunakan pada dompet digital syariah atau rekening yang menyimpan dana pengguna secara aman. Jadi, keempat akad ini menjadi landasan agar seluruh transaksi fintech tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari praktik riba, gohor, dan unsur yang tidak halal lainnya. Selanjutnya di sini ada kripto, teman-teman. Nah, kripto adalah uang digital yang hanya ada di internet, teman-teman. Tidak berbentuk uang, kertas, koin. Nah, tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya seperti Bitcoin, Ethereum. Nah, transaksinya memakai teknologi blockchain, yaitu sistem pencatatan digital yang terbuka dan sulit dimanipulasi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kripto, teman-teman. Terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada Bitcoin, yang kedua Ethereum, yang ketiga Stablecoin, dan yang keempat altcoin, yang kelima tokens. Nah, Bitcoin itu uang digital pertama di dunia, gitu kan. Nah, seperti emas digital, jumlahnya tuh terbatas, dipakai untuk menyimpan nilai, tidak dikontrol bank ataupun pemerintah. Jadi banyak orang-orang pakai Bitcoin untuk menabung ataupun investasi, teman-teman. Nah, yang kedua ada Ethereum. Ethereum itu uang digital sekaligus pelopor teknologi. Kayak kalau Bitcoin itu uangnya, kalau Ethereum itu jalan tol plus uangnya. Nah, bisa buat aplikasi digital ataupun bisa dipakai untuk kontrak otomatis. Nah, smart coin ETH itu dipakai sebagai biaya saat menjalankan aplikasi, teman-teman. Nah, Stablecoin adalah uang kripto yang nilainya stabil. Nah, ibaratnya kripto yang ikut harga uang aslinya itu. Contohnya kayak satu Stablecoin itu 15.000 sama dengan kayak satu Stablecoin itu $1. Nah, tujuannya Stablecoin itu apa sih? Nah, tujuannya itu menghindari naik turunnya harga ekstrim, cocok untuk transaksi simpan sementara. Nah, terus yang keempat ada altcoin. Nah, altcoin itu apa? Altcoin itu semua kripto selain Bitcoin. Kayak kalau Bitcoin itu kayak motor pertama, tapi altcoin itu motor yang lain gitu. Nah, fungsinya itu beda, teman-teman. Ada yang fokus kecepatan transaksi, ada yang fokus keamanan. Selanjutnya di sini ada praktik syariah dalam kripto sebagai alat tukar. Boleh jika stabil dan bebas riba, mirip dinar atau dirham. Contohnya itu Stablecoin syariah seperti yang didukung emas gold-backed kripto. Terus ada investasi halal jika bukan spekulasi maisir, akad mudharabah bisa diterapkan untuk mining kripto halal. Terus itu ada debat ulama. Sebagian ulama seperti Mufti Taqi Usmani mengharamkan karena GOR tidak ada aset fisik backing. Sementara fatwa Mesir Dar al-Afta membolehkan sebagian komoditas jika transparan. Jadi kripto sebagai alat tukar dalam Islam, suatu alat tukar itu diperbolehkan, boleh digunakan jika memenuhi prinsip syariah.
kayak kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada penipuan GAR, tidak digunakan untuk hal yang haram, maka sebagian ulama membolehkan kripto sebagai alat tukar, asal tidak disalahgunakan karena harga kripto sering berubah drastis, teman-teman. Ada ulama yang berhati-hati dan menyarankan jangan dijadikan alat tukar utama seperti uang sehari-hari. Kripto sebagai investasi, kripto bisa dianggap aset digital, teman-teman, seperti emas atau properti digital. Jika tujuan investasi jangka panjang berdasarkan analisis, bukan spekulasi, tidak ada unsur riba, maisir, judi, GAR, tidak ketidakjelasan ekstrim. Nah, terus itu tadi kan debat ulama tentang kripto. Jadi pendapat ulama itu terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ulama yang mengharamkan, alasannya nilainya sangat fluktuatif, tidak ada aspek fisik rentan, spekulasi dan penipuan kripto dianggap lebih dekat ke judi. Nah, yang kedua yang memperbolehkan dengan syarat kripto boleh jika sebagian aset bukan judi, digunakan secara transparan, tidak mengandung riba dan penipuan. Ini pendapat modern. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sekian udah video yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.